Isu perjanjian terbang lintas wilayah Indonesia mencuat ke publik. Dalam pemberitaan disebutkan dengan adanya perjanjian ini, maka Amerika Serikat tak perlu lagi meminta izin resmi kepada pemerintah Indonesia jika pesawat militernya melintasi wilayah nasional. Cukup berupa notifikasi atau pemberitahuan dan tak perlu mengizin-izin penerbangan ke Kementerian Perhubungan, Mabes TNI, dan Kementerian Luar Negeri. Normalnya, izin dari 3 lembaga itu diperlukan bagi pihak-pihak yang akan melintasi langit Indonesia. Sejumlah pengamat pun menanggapi isu ini. Menurut ahli hukum udara, jika perjanjian ini disepakati, maka akan kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara. Di dalam undang-undang tersebut, tiap penerbangan diatur sangat ketat. Kondisi ini membuat Indonesia kehilangan legitimasi hukum atas ruang udaranya sendiri. Selain itu, pemberian kelonggaran kepada satu negara juga berdampak pada negara lainnya. Nah, ke depan menjadi khawatir adalah bahwa dalam prinsip di penerbangan itu kan juga ada prinsip eh, tidak boleh ada pembeda. Ya, artinya kemudian bahwa mungkin negara lain akan minta diperlakukan hal yang sama itu bisa terjadi. Artinya ketika misalnya Cina juga menginginkan hal yang sama, Australia juga menginginkan hal yang sama. Artinya ini juga harus difikirkan ke depan. Dari sisi Amerika Serikat, permintaan ini hal yang wajar, sebab Amerika kerap melakukan penerbangan antara pangkalan mereka di Guam di Samudra Pasifik dan pangkalan Diego Garcia di Samudra Hindia. Dalam masa perang dengan Iran saja, terdapat 400 kali penerbangan. Dengan melintasi langsung wilayah Indonesia tanpa jalur alki dan birokrasi, Amerika bisa menghemat bahan bakar dan waktu yang cukup banyak. Namun, di tengah kondisi geopolitik Laut Pasifik yang memanas, langkah ini bisa dianggap persekutuan dengan Amerika. Terjadi, kalau situasi damai mungkin kita bisa lakukan diplomatic black channels ya dengan negara-negara tadi, Tiongkok, Rusia. Tapi dalam kondisi perang, saya rasa negara-negara yang berseberangan dengan Amerika akan melihat ini sebagai Indonesia jadi belligerent. Kita secara langsung dan tidak langsung mungkin ya, dianggap mendukung kemampuan operasi Amerika. Dan ini akan case-nya sama mungkin kan negara-negara Timur Tengah sekarang. Mereka bukan belligerent perang, tapi karena ada base Amerika di sana, mereka diserang oleh Iran menggunakan drone gitu kan. Nah, itu mungkin akan mirip-mirip gitu case-nya. Kementerian Pertahanan sendiri menyatakan perjanjian tersebut belum disepakati dan masih merupakan usul dari pemerintah Amerika. Dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Perang Amerika, hal ini pun tidak dibahas dan disepakati. Kedua menteri hanya menandatangani kesepakatan peningkatan kerjasama pertahanan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat atau non-binding dan tidak otomatis berlaku serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku. Sudah selayaknya setiap perjanjian yang akan disepakati harus dipikirkan dampaknya jauh ke depan. Dan yang utama, kesepakatan tersebut tidak mencederai kedaulatan negara. Ion Hermawan, Prayogi, Jakarta.